Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat dan kita harus tetap semangat. Meskipun kita masih harus belajar dari rumah, tapi tidak boleh mengurangi semangat kita ya untuk belajar. Nah, supaya lebih semangat belajar, kita awali seperti biasa dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, teman-teman, kali ini Miss akan mengawali materi dengan bercerita. Cerita tentang apa ya? Yuk sama-sama kita simak cerita berikut ini. Matahari pagi mulai menyinari bumi. Saatnya untuk memulai hari. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pagi itu pagi yang cerah. Ayu beranjak dari kasurnya dan mulai merapikan tempat tidurnya. Saat ia melihat kalender di samping tempat tidurnya, ia terperanjat kaget. Ya Allah, sebentar lagi ibu ulang tahun. Kali ini aku mau membelikan hadiah apa ya? Ayu mulai berpikir, dikarenakan masih situasi pandemi, ia pun sulit memilihkan kado yang tepat untuk ibu. Kalau kue ulang tahun sudah biasa. Kalau aku belikan ibu baju atau kerudung baru, uang tabunganku tidak cukup. Karena selama sekolah dari rumah, aku tidak lagi diberi uang jajan oleh ibu. Kasih apa ya? Ayu mulai kebingungan. Ia ingin tetap memberikan kado untuk hari ulang tahun ibunya yang berkesan. Akhirnya, Ayu mendapati ide. Ia mulai mengambil kertas dan pensil, lalu menuliskan sesuatu sebagai kado ulang tahun untuk ibu. Setelah ditulis, ia bungkus dengan hiasan sederhana, lalu di saat ulang tahun ibu tiba, ia berikan kepada ibu. Berikut ini adalah tulisan dari Ayu sebagai kado untuk ibu. Ini memang bukan satu-satunya hariku untuk berbakti. Karena hampir setiap kali aku lupa diri. Tak kuindahkan segala nasihatmu dari hati. Padahal peluk, sayang, dan perhatianmu terus tercurah setiap hari. Ibu, kau bagai malaikat bagiku. Terimalah segala maafku, juga baktiku. Meski hanya sedikit doa dariku, semoga sehat, bahagia, dan keberkahan senantiasa menyertaimu. Selamat ulang tahun ibu. Aku sayang ibu. Ternyata kado yang dipersiapkan Ayu untuk ulang tahun ibunya adalah sebuah puisi.
Meski hanya sekedar kata-kata atau sebuah puisi, namun dapat menyentuh hati pembacanya ya teman-teman. Nah, berarti puisi adalah salah satu karya sastra yang memiliki kata-kata yang indah dan bermakna. Jika teman-teman ingin lebih mengenal tentang puisi, yuk sama-sama kita memahami tentang unsur-unsur puisi. Nah, teman-teman, ini adalah puisi yang dituliskan oleh Ayu. Dari puisi ini, yuk kita sama-sama pahami unsur-unsur pada puisi. Yang pertama, tulisan kado untuk ibu ini merupakan bagian judul puisi. Judul puisi dituliskan di posisi paling atas dari puisinya. Dari keseluruhan puisi terdapat ide pokok yang mendasari puisi. Itulah yang kita sebut sebagai tema. Kemudian, jika kita perhatikan penempatan pada puisi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian yang ditulis secara sejajar kita sebut sebagai bait. Nah, ini adalah bagian bait pertama. Untuk membedakan dengan bait lainnya, penulis biasanya menuliskan dengan cara memisahkan satu spasi serta menggeser sedikit ke arah kanan dari bait yang pertama. Inilah yang kita sebut sebagai bait kedua. Begitu pula seterusnya pada bait yang ketiga. Jika dilihat dari bagian tersebut, maka bait adalah kumpulan dari beberapa baris pada puisi. Unsur selanjutnya, karena bait terdiri dari kumpulan beberapa baris, berarti baris juga merupakan unsur dari puisi. Baris adalah kumpulan dari beberapa kata pada puisi. Kalau dari puisi ini, berarti jumlah barisnya terdapat 10 baris. Unsur selanjutnya yang dimiliki puisi dan membuatnya terasa lebih indah adalah pengulangan bunyi yang sama di akhir baris pada puisi. Coba teman-teman perhatikan akhir bunyi di setiap baris pada bait pertama. Semua berakhiran huruf I ya. Bait kedua, setiap baris berakhiran huruf U. Begitu pula dengan baris ketiga. Pengulangan bunyi yang sama ini kita sebut sebagai rima. Kemudian, tertera karya yang membuat puisi yang kita sebut sebagai pengarang. Pengarang ini juga bagian dari unsur puisi. Yang terakhir, unsur pada puisi harus memiliki makna. Makna merupakan arti yang terkandung di setiap kata atau bait dalam puisi. Jadi, dalam sebuah puisi yang dibuat, tentunya terdapat kandungan arti atau maksud yang ingin disampaikan oleh pengarangnya kepada pembaca. Semoga penjelasan mengenai unsur-unsur pada puisi dapat dipahami ya teman-teman. Dengan mengenal unsur-unsur puisi ini, kita jadi lebih mudah untuk nantinya akan membuat sebuah puisi. Sekian penjelasan dari Miss, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.